Pernah gak sih lo bikin bisnis bareng teman tapi selek karena salah satu pihak bisnis, misal temen lo, nggak jujur atau bikin keputusan di belakang lo dan akhirnya bisnisnya rusak dan bubar. Nah, contoh bisnis yang pernah kayak gini tuh Facebook, dimana ada kasus yang intinya waktu itu tuh pas awal berdiri ada pengkhianatan dalam pengambilan keputusan antara dua co-founder Facebook. Kalau belum dengar bisa nonton film The Social Network. Nah, sekarang ternyata ada loh solusi yang bikin keputusan dan perubahan di perusahaan berjalan sendiri atau terautomated dengan adil tanpa diatur satu pihak tertentu. Jadi intinya tuh kayak nggak perlu CEO dan manajemen lain-lainnya lah. Jadi nggak perlu selek-selekan sama teman kalau bikin bisnis bareng teman. Nah, di dunia kripto itu tuh ada solusinya namanya DAO atau Decentralized Autonomous Organization. Halo, nama gue Noval dan dalam video kali ini gue bakal ngomongin tentang Decentralized Autonomous Organization atau DAO yang menjadi salah satu fitur yang menjaga kepastian desentralisasi di dunia kripto. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Nah, kayak yang tadi udah gue bilang, bikin bisnis atau bangun perusahaan itu nggak gampang. Pasti bakal ada masalah atau problem, dan kadang problemnya ya ada di pendiri-pendiri yang berantem, atau bahkan ada yang nggak jujur dan berbuat manipulasi. Nah, ada nih suatu solusi namanya DAO atau Decentralized Autonomous Organization. DAO literally artinya organisasi yang bergerak secara otomatis dan terdesentralisasi. Kok bisa? Jadi DAO itu adalah sebuah sistem organisasi atau sekumpulan orang di mana kesepakatannya itu digerakkan berdasarkan kode programming. Jadi bisa dipastikan nggak ada satu pihak yang berkuasa atau mengendalikan organisasi atau perusahaan ini. Jadi semuanya berjalan secara terdesentralisasi alias nggak ada bos atau CEO-nya. Kode programming yang digunakan itu juga sudah disetujui oleh pendiri-pendiri organisasi atau perusahaannya. Nah, kode programming itu juga berjalan secara otomatis karena menggunakan smart contracts. Kalau kalian belum tahu apa itu smart contracts, yuk mampir dulu ke video kita di Koinvestasi. Gimana sih berarti cara kerjanya? Nih, coba gue kasih perumpamaan ya. Let's say kita bahas perusahaan besar yang udah listed di bursa saham atau udah melantai sahamnya di bursa saham. Saat mereka pengen bikin suatu keputusan besar, biasanya bakal ada rapat dulu di Dewan Direksi yang juga biasanya dilanjutkan dengan mengadakan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Di rapat tersebut, biasanya pemilik saham akan dijelaskan mengenai beberapa hal terutama pembaruan. Terus kemudian mereka juga akan diminta pendapat yang kalau disetujui mayoritas pemegang saham ya akan dilakukan sama perusahaannya. Nah, nanti dari proses saran dan pemungutan suara terhadap pembaruan dari hasil rapat tersebut, CEO akan memastikan semua hal yang dibahas di rapat tersebut akan dilakukan melalui chain of command atau alur kinerja dari struktur perusahaan tersebut. Nah, kalau di DAO sebenarnya mirip, di mana kita tinggal ganti aja saham dengan token. Jadi kalau suatu proyek kripto ingin melakukan suatu pembaruan, umumnya pembaruan tersebut dipublikasi dan pemilik token proyek tersebut dapat melakukan pemungutan suara. Tujuannya adalah untuk menyetujui atau menolak pembaruan tersebut. Fitur di DAO ini namanya tuh governance yang memastikan kalau pemilik proyek tuh nggak berkuasa secara tersentralisasi, tapi pemilik token dan pengguna proyek yang memiliki kendali penuh, jadi semuanya bergerak secara terdesentralisasi. Sama kayak di rapat umum pemegang saham, para pemegang token juga bisa ngasih usul. Cuma bedanya kalau di proyek kripto, saran tersebut diberikan dalam proposal yang disubmit di kolom governance di website di apps atau proyek kripto tersebut. Proposal itu biasanya berisi pandangan atau bahkan juga bisa sampai gimana cara codingannya untuk melakukan improvement dari saran si pemilik token tersebut. Nah, sama seperti saham, kalau di DAO semakin besar jumlah token yang dimiliki, juga semakin besar hak suara untuk individu tersebut. Nanti kalau misalnya proses governance di DAO ini udah dilakukan, misal suatu proposal udah disubmit sama salah satu pemilik token atau ada pembaruan dari pihak proyek langsung. Nah, terus satu jaringan udah melakukan pemungutan suara untuk menyetujui proposal tersebut. Nah, kalau udah disetujui, jadinya proyek itu harus melakukan pembaruan tersebut. Kalau di perusahaan yang pakai saham, kan kalau ada pembaruan intinya CEO yang akan memerintahkan dan memastikan semua itu udah terjadi sesuai hasil RUPS. Nah, kalau di kripto, DAO ini dilakukan secara automated atau secara otomatis. Jadi saat suatu proposal pembaruan udah disetujui, semua akan terjadi secara otomatis melalui smart contracts yang bisa diciptakan dari kode yang ada di proposal tersebut atau hasil implementasi kode yang dibentuk pemilik proyek berdasarkan saran tertulis dari proposal yang disubmit sama pemilik token tersebut. Nah, sekalinya udah masuk pakai smart contracts, DAO ini akan memastikan sistem pembaruan langsung berjalan di suatu proyek kripto. Jadi nggak perlu ada CEO atau satu individu yang memastikan semua berjalan karena udah otomatis pembaruannya. Emang udah ada beneran yang berjalan sistem kayak gini? Udah ada dong. Abis ini gue akan jelasin salah satu contoh DAO. Nah, gue akan kasih contoh dari proyek kripto yang lagi booming, yaitu The Sandbox Game yang tokennya itu SAND.
Jadi sekarang kan Sandbox itu mau punya DAO namanya Foundation DAO. Nah lewat sini nanti semua yang tadi gue jelasin bisa dilakukan. Misal nanti akhir Desember 2021 atau Januari 2021 semua uji coba game Sandbox itu aman dan metaverse-nya udah jalan. Jadi DAO-nya juga udah bisa jalan. Misal metaverse-nya udah asik banget nih, tapi ternyata di metaverse Sandbox nanti tuh nggak ada pantai atau nggak ada dunia luar angkasa. Nah jadi misal gue sebagai token holder Sand pengen ngajuin proposal untuk bikin pantai dan dunia luar angkasa tersebut di metaverse Sand, karena gue anggap ini tuh penting banget, harus ada lah di metaverse-nya. Tapi sayangnya gue nggak bisa coding, jadi cuma bisa ngasih saran yang gue ajuin dalam bentuk proposal. Melalui Foundation DAO nantinya seluruh holder token Sand bisa melakukan pemungutan suara untuk menyetujui atau menolak proposal yang tadi gue ajuin. Kalau misalnya udah disetujui, nantinya developer metaverse Sand akan bikin smart contract baru untuk menciptakan pantai dan dunia luar angkasa di metaverse Sandbox game. Dari sini ada dua kemungkinan, bisa smart contracts-nya langsung disubmit ke DAO untuk otomatis nambahin pantai dan luar angkasa. Dan kemungkinan kedua bisa juga kalau developer pengen nambahin fitur lain, misal jadi bisa main pasir di pantai, atau misal bisa terbang pakai roket keluar angkasanya dan roketnya jadi banyak. Maka developer bakal bikin proposal baru yang intinya mendetailkan semua fitur terbaru tersebut dalam smart contracts. Intinya kalau udah disetujui, nantinya smart contracts-nya akan masuk langsung ke DAO dan mengubah atau mengimprove metaverse Sandbox secara otomatis. Gitu deh guys proses governance di DAO. Jadi sebenarnya ini semua dilakukan untuk menghindari terjadinya sentralisasi atau keputusan terpusat dari pihak Sandbox game. Karena contoh misal di game Roblox, kalau ada update baru pemain gak bisa ngomong atau nolak apapun karena ya kendali ada penuh di Roblox. Jadi ya ada upgrade langsung aja dilakukan oleh developernya tanpa kritik dan saran dari pemainnya. Nah di kripto nggak pengen kayak gitu guys, karena semua terdesentralisasi, jadi semua terjadi tanpa kuasa satu pihak aja dan menjamin seluruh pihak yang terlibat dalam proyek tersebut terlibat dalam semua keputusan. Kelihatannya sistem DAO ini sempurna banget kan? Tapi ternyata selain punya kelebihan, sistem DAO juga punya kekurangan guys. Tapi di awal kita bahas kelebihannya dulu lah ya. Pertama, kelebihannya DAO itu memastikan semua berjalan sesuai rencana dan tanpa hambatan dari human error. Kalau di perusahaan biasa, kita harus bergantung pada CEO atau manajer untuk memastikan suatu pembaruan itu terjadi. Tapi kalau lewat DAO, selama smart contracts dari pembaruannya udah ada atau udah disubmit, ya seluruh sistem otomatis akan berubah tanpa harus ada satu pihak yang memastikannya. Kedua, DAO itu kebal dari pihak eksternal, jadi nggak ada yang bisa memanipulasi DAO. Soalnya saat suatu DAO udah diterbitkan atau dideploy, ya dia nggak bisa dimatiin dan semua akan terjadi sesuai DAO itu. Jadi intinya DAO memastikan semua terjadi secara terdesentralisasi. Jadi kalau ada yang mau matiin DAO, ya mereka harus bikin proposal terus ngajuin ke seluruh pemilik token dan harus ikut proses voting. Kalau proposalnya menolak matiin DAO tersebut, ya pasti skip, nggak jadi mati DAO-nya. Terakhir ketiga, DAO itu open source, artinya semua kodenya terbuka buat dilihat semua orang. Jadi kalau ada yang mau ngajuin proposal tapi bingung struktur kerangka kode proyek itu gimana, mereka bisa ngambil atau kopas dari DAO itu. Karena terbuka dan bisa kembangin sesuka hati untuk diajukan dalam bentuk smart contracts di proposal pengajuan pembaruannya. Walau keren, sayangnya DAO ini juga punya kekurangan seperti yang gue bilang tadi. Nah pertama, ironisnya kekurangannya itu juga adalah kelebihannya, yaitu keterbukaan atau sifat open source tadi. Karena kodenya yang terbuka dan bisa dilihat semua orang, kode bisa diambil oleh orang yang pengen memperbaiki DAO tersebut dan juga bisa diambil oleh orang yang pengen menyerang atau merusak DAO tersebut. Kode yang terbuka itu mempermudah hacker atau peretas atau siapapun yang pengen ngerusak DAO untuk yang ngerusak DAO itu. Misal dengan merusak data atau bahkan ngambil token yang ada di dalam DAO tersebut. Jadi intinya nyuri lah. Kerugian kedua adalah transparansi yang terlalu tinggi. Ini sebenarnya kerugian buat pemilik proyek atau bisnis di kripto sih, jadi bukan token holdersnya. Nah soalnya kan gini, perusahaan atau proyek kripto itu selalu melakukan research and development alias penelitian dan pengembangan, biar tujuannya punya keunggulan dibandingkan kompetitornya. Nah dalam proses penelitian tersebut, suatu hal yang diteliti kalau udah ada hasilnya kan butuh proses untuk diimplementasi atau dilaksanakan. Nah karena DAO ini sangat terbuka, hasil riset itu ya bisa kelihatan sama semua orang, termasuk kompetitornya. Jadi kompetitor proyek atau bisnisnya bisa lihat dan ya bisa mengimplementasikan duluan dibandingkan yang melakukan riset atau penelitian tersebut. Ketiga adalah ketergantungan pada investor dengan token terbanyak. Jadi kan di governance pada DAO, semakin banyak token yang dimiliki, artinya semakin besar pengaruh si pemilik token. Intinya tuh kalau di DAO governance, satu token sama dengan satu vote atau satu suara. Jadi ya jeleknya kalau ada whale yang vote-nya aneh atau merugikan, ya suatu proyek nggak bisa ngapa-ngapain kecuali whale ini tetap kalah sama mayoritas suara token holder lainnya. Nah gitu deh guys penjelasan tentang DAO. Semoga menambah pengetahuan kalian tentang gimana DAO bekerja dan gimana kripto menjaga sistem desentralisasinya. Kalau misalnya masih ada yang bingung, langsung aja komen di video ini. Dan kalau ngerasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi aset masa kini, kaya masa depan.